Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada di dalam hari yang baru. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur karena itu kita rindu untuk hidup kita selalu dituntun, hidup kita selalu diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee hari ini, di hari Selasa ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita semua, dimanapun Bapak Ibu boleh mengambil bagian merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena ada satu janji Tuhan Yesus yang kita aminkan dan imani pasti terjadi. Dan janji itu berkata, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya kan, kita percaya ada hal-hal dahsyat, ada hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima di hari ini tidak hanya berhenti di kita, tetapi juga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Dan saya juga menyambut hangat setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali mendengar renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita bertumbuh, tertanam dalam firman Tuhan, karena untuk itulah program ini berada. Dan saya sangat mengajak setiap umat Tuhan untuk mensupport program YouTube channel ini, program doa pagi online, juga ada renungan pagi melalui program Bible and Coffee. Untuk bantu subscribe, bantu bagikan, bantu follow, bantu like, bantu komen, sehingga program ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, setiap kasih setia Tuhan, setiap pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena berkat pertolongan Tuhan atas kami. Saat yang indah ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, karena kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang membersihkan hidup kami dan menuntun kami dalam seluruh ketetapan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang tercatat dalam Ulangan 27 ayat yang ke-10. Perhatikan firman Tuhan ini. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Musa mengingatkan bangsa Israel untuk diteruskan yang pesan daripada Tuhan ini, bahwa bangsa Israel itu harus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah dan ketetapannya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mendengarkan suara Tuhan. Lebih banyak mendengarkan suara Tuhan ketimbang suara manusia. Nah, masalahnya ada banyak dari kita hanya fokus kepada suara manusia, suara-suara sumbang, suara-suara yang melemahkan, suara-suara yang mengkhawatirkan, ketimbang kita mendengar suara Tuhan. Haleluya. Inilah yang saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo sama-sama kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Kita renungkan karena kita percaya suara Tuhan menuntun kita. Suara Tuhan memberikan kita kedamaian, ketenangan. Suara Tuhan memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah. Suara Tuhan mengarahkan kita dalam seluruh jalan dan ketetapan Tuhan. Pentingnya mendengarkan suara Tuhan itu disampaikan kepada bangsa Israel dan juga disampaikan kepada kita sampai hari ini. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Ayo dengar. Jangan hanya berita-berita yang kau takutkan, khawatirkan, membuat engkau tertekan, membuat engkau down.
yang kau dengar. Ada banyak kita dengerin suara-suara orang tentang kita. Kita nggak mau dengar suara Tuhan tentang kita. Makanya ada banyak orang minder. Iya kan? Ada banyak orang nggak percaya diri. Kenapa? Karena fokusnya adalah mendengar apa kata manusia tentang kita. Kamu itu rambutnya nggak bagus. Kamu itu hidungnya pesek. Kamu itu kulitnya bukan hitam, putih. Tapi putihnya putih tua. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ada banyak kita akhirnya minder hanya karena apa kata omongan orang. Iya kan, kamu tuh bajunya kurang bagus. Ayo, besok ganti. Kamu tuh badannya kurang langsing. Besok diet. Kamu tuh badannya kurang gemuk. Besok makan banyak. Kalau kita hanya mendengarkan omongan orang tentang kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kita hanya mendengarkan suara manusia tentang kita, kita akan jadi orang yang berubah-berubah. Gak punya pendirian hidup. Dan akan gampang sekali termakan omongan orang. Akan gampang sekali terpengaruh dengan omongan orang. Tapi hari ini kita mendapatkan satu anugerah yang mengingatkan kepada setiap kita pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang kau berharga. Siapapun engkau, apapun latar belakangmu, engkau berharga. Apapun bentuk kepalamu, rambutmu, badanmu, apapun yang kau gunakan, kau pakai, engkau tetap berharga. Itulah suara Tuhan yang membuat kita tenang, yang membuat kita percaya diri, yang membuat kita penuh pengharapan. Akhirnya kita belajar untuk fokus mendengarkan suara Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 20 juga sama. Lihat, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab apa? Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi orang yang gak mau mendengarkan suara Tuhan, orang yang mengacuhkan suara Tuhan, orang yang gak peduli lagi terhadap firman Tuhan, orang yang gak mau lagi merenungkan firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, hidupnya lama-lama hancur. Kenapa? Karena akan terpuruk, semakin terpuruk, tidak lagi mau dengar kata-kata Tuhan, tapi hanya fokus dengar apa kata manusia tentang dirinya. Kamu harus buat ini, kamu harus lakukan itu, kamu harus kerjakan ini, kamu harus kerjakan itu. Yang kita dengar cuma perkataan manusia. Kita ikutin peraturan manusia, tetapi peraturan Tuhan, perintah Tuhan, titah dan ketetapan Tuhan tidak kita buat. Ini sama halnya saudara yang dikasih dalam Tuhan dengan seorang raja yang bernama Manasya. Manasya mendengarkan firman Tuhan, tapi dia menolak untuk melakukannya, bahkan dia bersama dengan rakyatnya. Dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 10 firman Tuhan bilang begini, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasya dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Dampaknya Tuhan buang mereka. Mengerikan kalau kita tidak lagi tertarik dengan firman Tuhan. Hati-hati saudara, kalau hati kita sudah tidak tertarik lagi dengan suara Tuhan, tapi hati kita lebih tertarik dengan suara dunia ini, hati kita tidak lagi tertarik dengan firman Tuhan, hati kita lebih tertarik untuk melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu yang bukan dari firman Tuhan, engkau sedang menuju kepada kebinasaan. Kita bersyukur karena setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan selalu ada hikmat. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan selalu ada tuntunan, selalu ada arahan. Kita tahu mesti buat apa, kita tahu mesti lakukan apa, kita tahu mesti kerjakan apa. Saya mengajak setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, ayo dengarkan firman Tuhan. Ayo cari Tuhan, ayo beribadah kepada Tuhan. Fokus kepada suaranya, bukan kepada suara manusia tentang dirimu. Fokus kepada suara Tuhan dengan firman-Nya, maka engkau akan melihat ada pengharapan dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar. Kami bersyukur karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk selalu mendengarkan suara Tuhan, untuk selalu mencari pribadimu, untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami berdoa, Tuhan jamah hati setiap kami. Kalau ada di antara umat-Mu hari-hari ini mungkin sedang jauh dari Tuhan, mungkin mereka tidak lagi tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami.
Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Mereka yang hari-hari sedang down, sedang patah semangat, Tuhan beri pengharapan. Karena kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah mendengarkan suara Tuhan lebih banyak ketimbang suara orang-orang yang di sekelilingmu, suara dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita.